masih seperti awal ini sudah bagus ya. Ini dari puskesmas ya kak? Ini dokter muda ini Pak. Oh iya. Ya jalan budi. Itu ada kasus dari luar kegiatan tapi pas di sekolah nanti tadi mungkin anget atau apa kan kita juga agak mikir juga. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kontak sama selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, semangat. Semoga pada kegiatan kali ini kalian bisa mengikuti dengan baik ya, sebagaimana biasa kita dalam ruang spensako.id ya. Baik anak-anak, di dalam pekan ini kita sudah mencoba yaitu pembelajaran PTM bagi sebagian siswa. Nah, oleh karena itu perlu kami TMBK memberikan informasi kepada kalian bagaimana PTM dalam uji coba ini. Apa tujuannya? Nanti Putri Sarwasri dan Bapak Mustafa akan membahas sekilas tentang PTM yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Sukoharjo. Nah, sebagai pembuka, kami persilahkan terlebih dahulu Pak Mustafa untuk mengawali dengan memberikan gambaran PTM yang ada di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Silakan Pak Mustafa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Mustafa. Yang kali ini kita membahas tentang percobaan tatap muka atau istilahnya PTM. Jadi kegiatan belajar mengajar yang diwakili oleh kelas 8A, 8B dan 8C. Nah, anak-anak ya, sekilas bagaimana supaya Anda yang belum ikut PTM juga bisa mengetahui melalui informasi ini. Nah, di percobaan tatap muka itu ya dimulai mestinya masuk sekolah. Nah, anak-anak masuk sekolah tidak seperti Anda kemarin, tidak ada pandemi ya, langsung datang, langsung ke kelas, terus duduk, tidak. Tapi dengan melalui PTM ini, Anda datang harus dengan pertama mungkin harus dari rumah memakai masker dulu, yang standar. Seperti ini contohnya Pak Guru ya, standar ya. Standar. Kemudian kalau datang sendiri, bersepeda ya, bersepeda turun, tidak harus langsung ke tempat parkir sepeda, harus dicek suhu tubuh dulu ya. Tidak ditembak ya, itu serba apa? Ya itu jangan takut, itu tidak ditembak, cuma dites saja. Memang bentuknya kayak tembak ya, jangan takut ya, suhu tubuhnya. Jadi suhu tubuhnya harus normal, kurang lebih 37 ya. 30. Tidak boleh lebih dari 37. Ya, tidak boleh 37 ya. Nanti kalau 37 lebih, sementara Anda pulang dulu berobat ya, bersama keluarga. Ya, berobat dulu, tidak boleh. Nah, setelah itu Anda harus apa? Ya, tidak langsung kelas lagi, harus cuci tangan ya. Cuci tangan ya, di depan kelas mungkin sudah ada, tapi ada juga di depan satpam juga ada. Tinggal nanti kondisinya berjubel apa tidak boleh berkerumun anak-anak ya, tidak boleh siapa berjejer-jejer gitu, dompol-dompol tidak boleh ya, harus ada jaraknya kurang lebih 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2 meter ya. Oke Pak Ya, Mustafa, kita lanjut. rehat sejenak ya, bisa kalian lihat nanti di tayangan ini, kalian bisa mencermatinya, kemudian nanti kalian perhatikan benar-benar bagaimana kalian bisa mengikuti nanti PTM dengan mengikuti prosedur kesehatan yang
diberlakukan oleh SMP Negeri 1 Sukoharjo. Terima kasih atas kerahaannya Bu Dokter Ana. Kami di sini, Bapak Ibu Guru SMP 1 Sukoharjo, menginginkan arahan dari dokter untuk siswa-siswi di SMP 1 Sukoharjo menghadapi PTM saat ini. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk sambutan dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukoharjo yang sangat baik ini ya. Ya, di sini sedikit memberikan informasi yang mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di mana saja, tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga di seluruh lingkungan, mau di rumah, mau saat keluar, seperti itu. Jadi pada masa pandemi seperti ini yang paling penting itu apa? Yang pertama, selalu jaga imunitas ya. Jadi kalau bisa makannya diatur yang baik-baik dengan gizi yang baik, kemudian untuk minumnya juga jangan sampai kita kekurangan cairan seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi apa? Tetap protokol kesehatan yang 5M itu ya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan untuk setiap kita akan melakukan apapun atau setelah melakukan apa saja, setelah dari luar masuk ke rumah seperti itu, setelah sebelum masuk ke sekolah, sebelum masuk ke dalam kelas itu sebaiknya cuci tangan. Kemudian yang kedua adalah selalu terapkan memakai masker, terutama apabila kita berinteraksi dengan orang lain, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus atau siapa yang akan dikenai virus oleh orang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi untuk saat ini memang sebaiknya kita jaga jarak karena COVID-19 ini penularannya melalui percikan, airborne. Kemudian terkadang ketika kita tidak sengaja bersentuhan dengan orang lain, ternyata di tangan orang tersebut mungkin setelah memegang hidungnya, memegang mulutnya, atau setelah memegang anggota badannya yang ternyata tangannya juga kena virus, terus kita bersentuhan dengan dia, kemungkinan kalau kita memegang daerah-daerah yang membuat atau menjadi tempat masuk virus itu, kita juga bisa kena. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau bisa jangan berkerumun dulu. Jadi sudah bagus sekali di sekolah, di kelas itu ada maksimal orangnya, maksimal siswanya. Jadi tidak terjadi kerumunan. Karena apa? Semakin banyak kerumunan, semakin tinggi persentase untuk terjadinya penularan. Kalau ada satu saja yang sakit, ada kerumunan, pasti makin banyak yang kena. Jadi kita intinya adalah meminimalisir kontak dan meminimalisir penularan yang akan terjadi gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jadi kalau dari pemerintah, anjuran pemerintah ya di rumah saja, kalau memang tidak penting sekali, kalau bisa ya mengurangi kepergian kemana-mana yang tidak perlu, seperti cuman makan-makan di kafe itu sepertinya dikurangi terlebih dahulu. Terus yang tidak kalah penting adalah selalu berdoa agar kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, itu demikian tadi ada tayangan ya PTT yang sudah Anda lihat, Anda pahami, kemudian dimengerti ya. Untuk selanjutnya bagaimana Putri ini? Tadi kan masuk sekolah. Nah, mohon penjelasannya nanti bagaimana setelah di kelas, kemudian mengikuti pelajaran, terus prosesnya bagaimana.
sampai pulangnya. Ya, gitu ya. Oke. Monggo, nanti mohon penjelasannya. Baik Pak Mustafa, anak-anak seperti yang dijelaskan tadi dan kalian perhatikan di PPT, ya, kita harus taat dengan prokes yang berlaku di institusi kita. Jangan sampai ada satupun yang lengah. Perlu Bu Guru sampaikan bahwa uji coba PTM ini, ya, pembelajaran tatap muka yang diwakili oleh 3 kelas 8, ya, 8 ABC, ya. Ini prajuritnya, ini prajurit SMP 1, ya, yang pertama kali memperjuangkan kalau PTM ini berhasil, ya teman-teman kita di kelas 8 ABC, ya, semangat prajurit kita, pejuang kita, semoga bisa membawa teman-teman kita secara berangsur-angsur mengikuti PTM seperti kalian. Ya, bagi yang belum giliran PTM, jangan khawatir, ya. Kita siapkan secara bertahap, ya. Karena apa? Begini Pak Mustafa, Ya. yang dipentingkan, diprioritaskan adalah keselamatan, Ya. ya, kesehatan Kesehatan dan peserta keselamatan. didik maupun pendidik, ya, baik pengajar maupun siswanya, kita harus yakin kondisi sehat, ya. Tidak boleh lengah baik siswanya maupun gurunya, ya. Maka dari itu perlu ada perhatian khusus bagi siswanya, kemudian orang tua kalian, dan Bapak Ibu guru pengajar. Bapak Ibu guru pengajar juga harus steril, juga harus menjaga kesehatannya. Juga Sama. karyawannya ya Bu ya? Karyawan, Oh, semua karyawan. warga Ya. sekolah itu, Sekolah. baik yang tenaga kependidikan, Ya. atau karyawannya, semua petugas sekolah, ya, intinya seperti itu. Semua warga sekolah harus taat dengan prokes yang berlaku di institusi SMP Negeri 1 Sukoharjo. Ya. Ya, yang jelas anak-anak, kita tidak boleh abai dengan kondisi pribadi anak-anak, baik secara fisik, kesehatan secara medis, ya, apakah kondisi sakit atau kita sehat. Nah, kalau hal seperti ini abai, maka akan gini Pak, jadi kalau kita abai dengan kesehatan pribadi, ya, tidak jujur, Ya. nanti bisa menjadikan masalah baru. Ya. Jadi kalau prosedur yang disampaikan Pak Mustafa tadi kan prosedur untuk bisa masuk ke sekolah. Ya, jadi ikuti prokes yang ada. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kepedulian kita sebagai warga sekolah, sehingga kita masing-masing harus meyakinkan kalau dirinya adalah kondisi sehat, ya, tidak sedang mengalami sakit. Jika ada yang sakit, maka tidak diperkenankan untuk masuk sekolah, memberikan informasi. Nah, ini anak-anak yang terjadi kemarin tidak menyampaikan informasi. Ini, Ya. jadi kita harus banyak komunikasi. Kalau tidak masuk harus menyampaikan informasi. Apa sebabnya? Nah, sehingga kita secara kesehatan bisa melacak kondisi siswa atau kondisi guru. Bapak Ibu guru juga demikian, dicek oleh petugas. Nah, anak-anak kalian jangan merasa takut dan bagaimana, karena memang uji coba ini adalah pemantauan dari daerah juga dari provinsi. Jadi negara menyiapkan pembelajaran tatap muka dengan sangat-sangat bertanggung jawab dari pihak manapun. Jadi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan ini memantau jalannya PTM. Maka kontribusi kalian dalam menginformasikan sangat penting, sehingga perkembangan kesehatan dalam masa uji coba PTM akan terpantau secara akurat. Jadi data-datanya kita harus lengkap Bapak, okay? Jadi siswa yang sakit, siswa yang sehat, benar-benar dalam data yang akurat. Ini karena apa? COVID-19 tidak seperti virus sebagaimana adanya yang lain, tapi ini punya keunikan dan kita memang dalam taraf berjuang supaya Indonesia ataupun dunia sehat, bebas dari COVID-19. Ya.
Saya kira itu dulu, Ya. Pak. Bisa kita rehat sebentar. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Ya. Kita dalam pembahasan PTM kali ini, ya. Tadi kalian perlu mengetahui bahwa PTM ini adalah perjuangan dari negara bagaimana supaya anak-anak tidak kehilangan waktu belajar, ya. Selama ini memang kendala-kendala dan akibat dari PJJ ini dampak negatif yang luar biasa kita temukan. Nah, maka kebijakan pemerintah segera mengupayakan kondisi pendidikan lebih baik lagi. Nah, anak-anak, di dalam PTM tadi uji cobanya benar-benar kita siapkan. Kalau kondisi ini baik, maka akan berjalan terus. Tapi jika terjadi kasus baru, klaster baru karena PTM, maka terhentilah kegiatan PTM itu otomatis. Nah, tujuan utama untuk segera membangun PTM akan terkendala lagi. Ini sementara seperti itu Pak Mustafa, sehingga anak-anak nanti biar ada persiapan. Saya kira itu Pak Mustafa. Oh iya, ya terima kasih Bu. Tadi dalam pembahasan ini Ibu belum menjelaskan bagaimana anak mengikuti pelajaran, terus interaksinya dengan Bapak Ibu guru, mungkin ada problem ya ditemukan, kemudian setelah itu selesai pelajaran bagaimana pulangnya. Nanti mohon penjelasannya. Oke. Ya, baik Pak Mustafa. Kita lanjutkan yang pertama tentang kelanjutan proses pembelajaran, ya. Ya, setelah tadi Pak Mustafa menyampaikan anak masuk dengan screening, ya. Dengan taat mematuhi protokol kesehatan, kalian menggunakan masker, sudah di screening dari pintu gerbang. Kemudian anak-anak masuk ke kelas dengan jalur yang sudah ditentukan, sudah ada arah panah, ya. Itu. Kemudian kalian tidak ada moving, jadi tempat duduknya seperti yang awal, jadi tidak boleh berpindah. Ya. Perlu ada tempat duduknya, ya? Tempat duduknya disesuaikan absen, biar Bapak Ibu guru memantau lebih mudah. Dan berjarak sudah ditata sedemikian rupa. Kemudian ini Pak Mustafa perlu diperhatikan karena proses uji coba PTM ini durasi 2 jam. Anak-anak harus punya persiapan secara fisik. Yang pertama ini Pak Mustafa, anak-anak mungkin harus sarapan. Nah, ini yang biasa lupa atau mungkin merasa malas tidak mau makan pagi ini. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Atau jaga di kantin itu. Iya, betul. Kantin tidak ada ya. Iya. Betul. Dari kebijakan yang Bapak Nadiem Makarim sampaikan, tidak boleh ada aktivitas kantin di sekolah. Nah, maka itu Pak Mustafa harus ada bekal. Karena 2 jam beraktivitas tidak ada fasilitas makan di sekolah, maka penting ini ada bekal yang dibawa sendiri dari rumah, ya. Ini sangat harus dipatuhi ya anak-anak. Tidak boleh jajan di kantin dan tidak ada aktivitas kantin di sekolah. Ya. Jadi benar-benar steril, tidak ada yang di sekolah kecuali siswa yang belajar, petugas sekolah dan petugas mengajar atau Bapak Ibu guru. Hanya itu saja. Kemudian ditambah pemantau tentang PTM dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Dinas Kesehatan punya bawahan instansi puskesmas. Jadi ada petugas puskesmas, ada langsung dari Dinas Kesehatan dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Juga dari pemerintah daerah, ya, Ibu Bupati langsung memberikan pembinaan, mengecek kondisi sekolah yang ada di SMP kita. Itu yang pertama Pak Mustafa. Kemudian saya lanjutkan ya Pak Mustafa. Oh ya, jadi lupa Bu. Tadi kan proses makan ikut kan sarapan yang buka, mungkin dari rumah belum sarapan bawa ya. Nah, ada sela-sela
jamnya mengajar mungkin jam pertama terus akan kedua itu boleh makan Bu ya? Boleh makan, boleh minum ya? Ya, baik Pak Mustafa. Anak-anak di jam jeda ini bagi kelas C1 sudah Bu Guru berikan informasi di kelas kemarin. Ya, jeda mata pelajaran 1-2, kemudian kan gurunya ganti. Ya, transisi itu kalian boleh relaksasi. Yang kelas C1 sudah Bu Guru ajarkan relaksasi, gunakan relaksasi pada saat kalian jeda. Namun tidak perlu keluar masuk kelas, jadi tetap steril dalam kelas. Dibuang kepenatan dengan relaksasi yang bisa kalian lakukan. Ya. Boleh berdiri tapi tidak bergerak di tempat, tidak boleh moving. Ya. Kemudian boleh makan atau minum sebagai pengisi. Ya, belum sarapan tadi. Ya. Tapi anak-anak bekal digunakan hanya sekedar pengisi saja Pak, bukan pokok. Pokok kalian bisa makan sebelum jam dimulai. Anak-anak biasanya sebelum dimulai pelajaran sudah siap di kelas. Nah, saat itulah waktu baik kalian untuk makan di kelas. Ya, pengganti sarapan yang tadi tergesa-gesa. Ya. Tapi lebih baik kalian sudah sebelum berangkat sekolah kalian sudah makan pagi. Siap ya anak-anak ya? Ya. Iya, itu Pak Mustafa. Kemudian seandainya kalian perlu ke toilet dan sebagainya, kalian bisa lihat seperti yang ada di simulasi kemarin. Kalian mengacungkan tangan, kemudian akan dipantau oleh Bapak Ibu guru yang bertugas kelas. Jadi kalian tidak seperti saat tatap muka normal. Jadi di kelas ada satu guru yang mengajar dan satu guru yang memantau jalannya PTN. Jadi di luar ada Bapak Ibu guru yang mengawasi kalian dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian kita lanjut pulang ya Pak ya. Oke. Baik anak-anak, perlu kita cermati ini, pulang ini tidak boleh AB karena setelah dalam pemantauan yang ketat, tapi kalau di luar AB nanti akan jadi resiko Pak Mustafa. Ya, begitu anak-anak. Jadi kita juga tetap patuh protokol kesehatan walaupun di luar sekolah. Justru inilah yang kalian harus upayakan, benar-benar ketat. Ya. Jadi anak-anak yang boleh pulang, yang pertama aman adalah anak yang membawa sepeda. Ya, sepeda sendiri ya. Karena dia mandiri. Ya. Yang kedua dia yang rumahnya dekat dan hanya jalan kaki, itu langsung boleh izin langsung pulang pada saat jam selesai. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang dijemput orang tua. Nah ini ada kriteria Pak Mustafa. Ya. Jadi anak-anak membawa alat komunikasi berupa HP, di mana orang tua siap menjemput dan sudah melalui informasi sekolah bahwa yang mengikuti PTM harus dijemput jam 9.30. Orang tua harus siap di luar lokasi sekolah jam 9.30. Nah, bagi yang belum berada di ruang transit Pak Mustafa, supaya tidak kemana-mana, sehingga dalam pantauan sekolah. Ya, yang sudah kita alami seperti itu kita praktekkan. Mudah-mudahan ini menambah kuatnya kalian ya, untuk patuh pada prokes. Kepada pihak sekolah, baik saat itu guru pengajar maupun kepada wali kelas atau guru BK jika kalian kondisi sakit di rumah. Ya. Kemudian kalian menyiapkan supaya terjaga stamina fisik yang baik, jaga kesehatan kalian. Yang paling penting adalah pagi sebelum berangkat sekolah kalian harus sudah sarapan. Trik yang disampaikan tadi, jika sarapan kalian belum sempat, maka bawalah bekal dimakan di ruang kelas dan kalian sambil menunggu proses pembelajaran dimulai. Kemudian pada masa transisi guru pertama ya, dan kedua sebelum berlangsung,
kalian bisa menggunakan jeda tersebut untuk satu, relaksasi fisik, ya, merilekskan agar saraf-saraf kemudian jadi segar kembali, dan bisa menggunakan waktu untuk makan dan minum ala kadarnya, karena di sekolah tidak ada kegiatan kantin. Kemudian kalian melanjutkan PTM hingga jam terakhir, jam 9.30. Perlu kalian ketahui dan kalian siapkan dengan orang tua bahwa jam 9.30 orang tua kalian sudah siap menjemput di area SMP 1 Sukoharjo di drop down yang sudah ditentukan. Demikian tadi yang menjadi perhatian kita dalam pelaksanaan PTM. Selamat berjuang anak-anak. Ya, semoga PTM ini berjalan lancar dan akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kalian di periode yang berikutnya untuk menjadi tambah kelas yang bisa untuk PTM. Terima kasih Pak Mustafa. Ya, sama-sama. Terima kasih anak-anak. Semangat selalu. Gas Tuhan. Gerakan SMP 1 Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.